Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinatri Aprilia dari Tadris IPSB akan membuat video review buku sejarah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sejarah. Buku yang akan saya review berjudul Api Sejarah Jilid Pertama. Jadi, buku ini adalah karya Ahmad Mansur Suryanegara yang mana buku ini adalah buku cetakan keempat dengan ketebalan halaman yaitu 601 halaman. Langsung saja saya akan mereview dari covernya dulu. Simak videonya ya. Jadi ini di halaman depan termuat judulnya yaitu Api Sejarah, dan di bagian atas itu terdapat nama penulisnya yaitu Ahmad Mansur Suryanegara. Tapi ini terjadi kesalahan dalam penulisan nama penulis dan diralat di halaman belakangnya. Ini ralatnya, kesalahan cetak nama penulisan di sampul luar, yang di sana dituliskan namanya adalah Ahmad Mansur Suryanegara, Mansurnya menggunakan Y, padahal seharusnya Ahmad Mansur Suryanegara, Mansurnya tanpa menggunakan Y. Dan kemudian untuk di halaman ini juga tertulis edisi revisi bestseller. Ini menunjukkan buku ini bestseller banget ya. Terus di halaman belakang ini bagian atas ada foto dari sang penulis yaitu Ahmad Mansur tadi, dan di bagian bawahnya ada penerbitnya yaitu Surya Dinasti yang berada di Bandung, tepatnya alamat kantornya itu di Jalan Saturnus Raya nomor 27 Margahayu Raya, Bandung. Ini juga ada akun sosial medianya, dan di bagian pojok ini ada barcode yang menunjukkan bahwa buku ini sudah ber-ISBN. Lanjut, saya akan langsung mereview isi dari buku ini. Jadi dalam buku ini penulis itu berusaha menjelaskan bagaimana peran Islam dan juga peran ulama dalam perjuangan bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa realitanya peran Islam dan ulama dalam sejarah itu memang sengaja dipinggirkan. Biasanya dalam buku yang kita sering jumpai yaitu dalam buku sejarah SMP dan SMA tidak terlalu menampilkan peran Islam dan juga para ulama. Hal ini memang disengaja dilakukan oleh kaum tertentu dengan tujuan untuk membutakan kita dari sejarah kita. Nah, dari hal itu penulis ini termotivasi untuk menulis buku ini dengan tujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang belum terungkap secara proporsional. Nah, secara garis besar dalam buku ini ada 4 bab pembahasan. Akan saya jabarkan bagaimana garis besarnya dari setiap babnya. Oke, selanjutnya yaitu pada bab yang pertama. Jadi pada bab pertama ini dijelaskan tentang pengaruh kebangkitan Islam di Indonesia. Pada bab ini kita diajak untuk menelusuri jejak awal lahirnya Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Dan pada bab ini Ahmad Mansur menuliskan sejarah Islam pada zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, Fatimiyah, Turki, dan dinasti Genghis, dan juga pengaruhnya dalam perkembangan Islam yang ada di Indonesia. Pada bab kedua yaitu dijelaskan tentang masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Di bab 2 ini kita diajak berkelana saat Islam merambah ke Indonesia. Bagi yang mungkin semasa SMP atau SMA perhatikan pelajaran sejarah, pasti kalian dijelaskan bahwa Islam itu masuk di Indonesia itu pada abad ke-13 yang ditandai dengan adanya kerajaan Samudra Pasai. Nah, di sini terjadi kejanggalan dalam sejarah. Mana mungkin kan dalam waktu yang relatif singkat masuknya kemudian tiba-tiba ada muncul suatu kerajaan Islam. Dan kemudian Ahmad Mansur ini menunjukkan bukti-bukti bahwa Islam itu mulai masuk di Indonesia pada abad ke-7. Pada bab ketiga yaitu dilanjutkan tentang penjelasannya pada peran kekuasaan politik Islam untuk melawan imperialisme Barat. Di sini dijelaskan bahwa pemberontakan yang terjadi untuk melawan para penjajah itu ternyata dipimpin oleh para ulama dan juga santri. Dan ternyata ada
korelasinya antara perang-perang yang terjadi di dunia dengan perang-perang yang terjadi di Indonesia, seperti keruntuhan Turki dan revolusi buruh di Perancis. Dan yang terakhir yaitu pada bab 4, di sini dijabarkan tentang peran ulama dalam gerakan kebangkitan dan kesadaran nasional. Di sini dijelaskan mulai dari munculnya organisasi pertama yang mempelopori perjuangan kemerdekaan, yaitu Serikat Islam yang dipimpin oleh Umar Said Cokro Aminoto. Nah, karena Belanda itu merasa khawatir, maka dibentuklah organisasi tandingan yaitu Budi Utomo, yang mana Budi Utomo ini dibuat khusus untuk kaum priayi saja. Selain Serikat Islam, juga dibentuk organisasi-organisasi lainnya seperti Serikat Ulama, kemudian Muhammadiyah, NU, dan juga organisasi-organisasi lainnya. Cukup sekian review buku Api Sejarah ini dari saya. Cukup 2 kata pesan dari saya, yaitu jas merah. Jangan pernah lupakan sejarah. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.